Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Maulida Sahlani dengan NIM 230102523, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Kesulitan Belajar Siswa Sekolah Dasar dalam Mata Pelajaran Agama Islam di SDN Pondok Petira 01. Pada presentasi proposal penelitian saya, terdapat 3 bab yang saya ingin presentasikan. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Selanjutnya, pada bab 2 kajian teori, saya akan memaparkan definisi konseptual, fokus dan subfokus penelitian yang terdiri dari hakikat belajar, kesulitan belajar, jenis-jenis kesulitan belajar, faktor-faktor kesulitan belajar, dan upaya guru mengatasi kesulitan belajar, serta terdapat penelitian yang relevan. Selanjutnya, pada bab 3 metodologi penelitian, saya akan memaparkan alur penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, peran peneliti, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, serta pemeriksaan keabsahan data. Selanjutnya, pada bab 1 pendahuluan, yang pertama terdapat latar belakang masalah. Pendidikan merupakan usaha terencana untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan potensi dan moral individu. Proses belajar dapat berlangsung di lembaga formal seperti sekolah, yang menjadi tempat interaksi antara guru dan siswa untuk mencapai hasil belajar optimal sesuai kemampuan siswa. Sekolah dasar menjadi tahap awal pendidikan formal, di mana anak-anak berada pada masa perkembangan penting dan sensitif. Pada jenjang ini, pendidikan agama Islam diberikan untuk membentuk dasar moral, etika, dan karakter religius siswa. Namun, dalam proses pembelajaran, sering ditemukan perbedaan pemahaman dan kemampuan belajar siswa yang menimbulkan berbagai kendala, termasuk kesulitan belajar. Guru berupaya agar semua siswa mencapai hasil belajar terbaik, tetapi kenyataannya masih banyak siswa yang belum memenuhi target pembelajaran dan mengalami prestasi akademik yang rendah. Hal ini menandakan perlunya upaya lebih lanjut dalam mengidentifikasi serta mengatasi masalah belajar yang dihadapi siswa agar mereka dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya terdapat fokus dan subfokus penelitian. Dalam penelitian ini, fokus dan subfokus sangat penting untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti agar penelitian tidak bertele-tele dan tidak menyimpang dari permasalahan. Fokus dalam penelitian ini adalah kesulitan belajar siswa sekolah dasar pada mata pelajaran agama Islam di SDN Pondok Petir 01. Subfokus penelitian ini adalah faktor penyebab kesulitan belajar siswa sekolah dasar SDN Pondok Petir 01 dan upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa sekolah dasar tersebut. Selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Pada pertanyaan yang pertama, yaitu apa saja bentuk kesulitan belajar siswa dalam mata pelajaran agama Islam di sekolah dasar. Yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan kesulitan belajar tersebut? Yang ketiga, bagaimana upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa dalam mata pelajaran agama Islam? Selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk kesulitan belajar siswa dalam mata pelajaran agama Islam. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor penyebab kesulitan belajar siswa. Dan yang ketiga, menjelaskan upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. Selanjutnya, yaitu bab 2 kajian teori. Pada kajian teori yang pertama, yaitu hakikat belajar. Belajar merupakan proses perubahan kepribadian yang terjadi melalui pengalaman, latihan, dan interaksi, sehingga menghasilkan peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku individu. Para ahli menyatakan bahwa belajar tidak hanya sekadar menambah pengetahuan, tetapi juga mencakup pengembangan pribadi melalui praktik dan pengalaman yang melibatkan
aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Proses ini berlangsung secara berkesinambungan dan aktif, serta bertujuan membantu individu beradaptasi dengan lingkungan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, belajar adalah proses dinamis yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan individu secara menyeluruh. Selanjutnya, kajian teori yang kedua yaitu kesulitan belajar. Menurut Marlina dalam Aldi Pamungkas pada tahun 2023, kesulitan belajar adalah gangguan pada satu atau lebih fungsi psikologis dasar, seperti pemahaman dan penerapan bahasa lisan dan tulisan. Kondisi-kondisi ini akan muncul sebagai masalah dalam berbicara, mendengarkan, berpikir, membaca, menulis, mengeja, dan menghitung. Abnormalitas perseptual, cedera otak, malfungsi otak ringan, afasia yang berkembang, dan disleksia termasuk dalam batasan tersebut. Anak-anak dengan kesulitan belajar yang sebagian besar disebabkan oleh penyakit mental, gangguan emosional, gangguan visual, pendengaran, atau motorik, atau kemiskinan akibat kondisi lingkungan, budaya, atau ekonomi tidak termasuk dalam batasan tersebut. Selanjutnya pada kajian teori yang ketiga yaitu jenis-jenis kesulitan belajar. Kesulitan belajar secara umum terbagi menjadi dua kategori, yaitu kesulitan belajar akademik dan kesulitan yang berkaitan dengan perkembangan. Kesulitan perkembangan mencakup gangguan bahasa, komunikasi, motorik, perseptual, serta penyesuaian sosial. Sementara itu, kesulitan belajar akademik ditandai dengan kegagalan mencapai hasil belajar sesuai potensi. Kesulitan ini dapat bersifat umum, misalnya karena motivasi rendah atau lingkungan belajar yang kurang mendukung atau spesifik, yang terlihat dari prestasi buruk pada mata pelajaran tertentu namun baik pada yang lain. Selain itu, jenis-jenis kesulitan belajar meliputi beberapa bentuk, antara lain, yang pertama, learning disorder, atau hambatan belajar akibat respon yang bertentangan, bukan karena kurangnya kemampuan. Yang kedua, learning dysfunction, proses belajar tidak optimal tanpa adanya gangguan mental. Yang ketiga, underachiever, siswa dengan kemampuan intelektual tinggi tetapi hasil akademik rendah. Yang keempat, slow learner, siswa dengan kecepatan belajar lebih lambat dibanding teman sebayanya. Yang kelima, learning disabilities, ketidakmampuan belajar yang menyebabkan prestasi akademik di bawah potensi intelektual. Selanjutnya, kesulitan belajar berdasarkan aspek akademik dapat berupa disleksia atau gangguan membaca dan memahami teks. Yang kedua, dysgraphia, kesulitan menulis akibat gangguan motorik halus atau penyusunan ide. Yang ketiga, dyscalculia atau kesulitan memahami dan melakukan operasi matematika. Yang keempat, dyspraxia, gangguan koordinasi gerak yang mempengaruhi aktivitas fisik dan menulis. Yang kelima, gangguan pemrosesan auditori atau sulit memahami informasi lisan. Yang terakhir, kesulitan belajar pra-akademik, yaitu hambatan awal dalam perkembangan motorik, bahasa, dan sosial sebelum masuk sekolah formal. Pada kajian teori yang selanjutnya yaitu faktor-faktor kesulitan belajar. Secara umum, penyebab kesulitan belajar terbagi menjadi dua faktor utama. Yang pertama yaitu faktor internal, yang disebabkan dari dalam diri siswa. Faktor internal meliputi yang pertama yaitu faktor internal fisiologis, yang dimana faktor ini dipengaruhi oleh kondisi kesehatan yang buruk atau cacat fisik, misalnya gangguan penglihatan dan pendengaran. Yang kedua yaitu faktor internal psikologis. Faktor internal psikologis disebabkan oleh rendahnya kecerdasan, tidak memiliki bakat pada bidang tertentu, kurangnya minat dan motivasi, serta gangguan kesehatan mental. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yang berasal dari luar diri siswa yang mempengaruhi proses belajar. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses belajar yaitu yang pertama, lingkungan keluarga, kondisi rumah yang tidak harmonis, ekonomi lemah, kurangnya perhatian dan dukungan orang tua. Yang kedua yaitu faktor eksternal lingkungan masyarakat, lingkungan sosial yang tidak mendukung dan pengaruh negatif dari teman sebaya. Yang ketiga, faktor eksternal dari lingkungan sekolah, yaitu metode mengajar yang kurang efektif, fasilitas belajar yang tidak memadai, suasana kelas yang tidak kondusif, dan kurangnya interaksi positif antara guru dan siswa.
Kajian teori yang selanjutnya yaitu upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar. Terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan guru, yaitu yang pertama, memberikan remedial teaching secara individu atau kelompok. Yang kedua, menerapkan beragam metode pembelajaran, seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, dan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Yang ketiga, memberikan bimbingan belajar dan motivasi secara konsisten. Dan yang keempat, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan agar siswa tetap semangat. Selanjutnya, guru dapat menerapkan beberapa langkah untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Yang kedua, membandingkan hasil belajar dengan kriteria ketuntasan minimal. Yang ketiga, memberikan bimbingan langsung dan melakukan asesmen individual. Yang keempat, melibatkan orang tua melalui wawancara atau komunikasi intensif. Dan yang kelima, bekerja sama dengan guru lain dan ahli terkait untuk intervensi khusus. Selanjutnya, ada strategi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu yang pertama memilih metode pembelajaran yang tepat dan tidak monoton. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, memberikan motivasi setelah pembelajaran untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Dan yang keempat, menggunakan pembelajaran teman sebaya untuk saling membantu. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aprilia dan Fitriani pada tahun 2025 dengan judul Analisis Kesulitan Belajar Pendidikan Agama Islam serta cara mengatasinya di sekolah dasar. Hasil penelitian ini adalah bagaimana strategi guru dalam mengatasi kesulitan belajar pendidikan agama Islam di sekolah dasar dengan fokus pada pemilihan metode pembelajaran yang tepat, penggunaan media bervariasi, dan pemberian motivasi untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Lalu yang kedua yaitu hasil penelitian dari Kartika dan Arifuddin pada tahun 2024 dengan judul Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi kesulitan belajar siswa di sekolah dasar. Pada penelitian ini membahas tentang strategi guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kesulitan belajar siswa dengan pendekatan personal dan bimbingan melalui kegiatan ekstrakurikuler, serta faktor penyebab kesulitan belajar yang meliputi faktor internal seperti minat dan motivasi, dan eksternal seperti bimbingan orang tua, ekonomi, dan media massa. Selanjutnya yaitu bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama terdapat alur penelitian. Pada alur penelitian terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan mencakup identifikasi masalah, perumusan tujuan penelitian, penyusunan instrumen, serta pengumpulan referensi yang relevan sebagai dasar teoritis. Pada tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan yaitu mengumpulkan data sesuai dengan metode yang telah dirancang sebelumnya, baik melalui observasi, dokumentasi, wawancara, maupun teknik lain yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya pada tahap ketiga yaitu tahap analisis data. Pada tahap analisis data yaitu proses pengolahan, pengorganisasian, dan penafsiran data secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang valid dan mendukung tujuan penelitian. Selanjutnya, terdapat tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDN Pondok Petir 01, Bojong Sari, Kota Depok. Penelitian ini mengarah pada hasil data yang menggunakan objek penelitian yaitu siswa sekolah dasar SDN Pondok Petir 01. Waktu penelitian ini direncanakan dalam kurun waktu kurang lebih 5 bulan, yang dimana penelitian ini juga dimulai dari bulan Februari 2025 hingga bulan Juni 2025. Pengajuan judul penelitian dimulai pada minggu kedua bulan Februari, kemudian melakukan studi literatur pada minggu pertama bulan Maret. Selanjutnya membuat latar belakang masalah penelitian pada minggu ketiga bulan Maret, menyusun proposal penelitian bulan April minggu pertama, mengumpulkan data penelitian minggu kedua bulan April, mengelola data penelitian minggu keempat bulan April,
Hasil analisis dan pembahasan minggu kedua bulan Mei, kesimpulan dan saran minggu keempat bulan Mei, dan yang terakhir laporan selesai pada minggu ketiga bulan Juni. Selanjutnya, latar penelitian. Latar penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar siswa sekolah dasar di SDN Pondok Petir 01 pada mata pelajaran agama Islam. Dalam pembelajaran di kelas, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yang datanya berupa pengamatan secara langsung selama proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu terdapat metode dan prosedur penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan pemahaman secara mendalam mengenai fenomena kesulitan belajar yang dialami siswa dalam mata pelajaran agama Islam di SDN Pondok Petir 01 dan dapat membantu guru untuk mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa serta menciptakan lingkungan kelas yang lebih interaktif, variatif, dan kolaboratif di mana siswa merasa lebih nyaman untuk belajar, mengungkapkan perasaan, dan berkomunikasi dengan teman sekelas dan guru. Selanjutnya, prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung di kelas untuk mencatat kesulitan belajar yang dialami siswa selama pembelajaran. Peneliti dapat menggunakan catatan lapangan untuk mendokumentasikan kegiatan belajar siswa di kelas. Setelah itu, menyusun hasil analisis jenis dan makna kesulitan belajar yang ditemukan. Selanjutnya, terdapat peran peneliti. Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang dimana merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis data, penafsir data, dan menjadi pelapor hasil penelitian. Peneliti juga berperan pada pengumpulan data observasi, yang dimana pengumpulan data dilakukan secara observasi, lalu peneliti menganalisisnya sesuai dengan subfokus penelitian, kemudian disusun secara sistematis menjadi hasil penelitian. Selanjutnya, data dan sumber data. Pada penelitian ini, data yang dilakukan yaitu melalui pengamatan langsung terhadap kegiatan pembelajaran agama Islam di kelas. Peneliti mencatat kesulitan belajar yang muncul selama proses pembelajaran. Penelitian ini juga menggunakan data yang didapatkan dari dokumen atau catatan yang relevan, seperti hasil pembelajaran dan materi pembelajaran yang digunakan di dalam kelas. Selanjutnya yaitu sumber data yang digunakan penelitian ini terdapat dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Pada sumber data primer yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu siswa sekolah dasar untuk menjadi sumber data utama. Penelitian ini juga bersumber pada observasi terhadap lingkungan fisik dan sosial siswa di kelas. Selanjutnya, sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku, artikel jurnal ilmiah, teori, dan dokumen terkait. Selanjutnya, teknik dan prosedur pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik yang dilakukan adalah pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung kesulitan belajar siswa pada saat kegiatan pembelajaran agama Islam di kelas. Peneliti juga mengamati fokus dan tingkah laku siswa. Selanjutnya, prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara menyusun rencana observasi yang mencakup tujuan, fokus, dan aspek yang akan diamati. Selanjutnya, peneliti juga menggunakan hasil belajar siswa untuk mencatat kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Peneliti juga melakukan observasi saat pembelajaran agama Islam di kelas berlangsung untuk mendapatkan data secara menyeluruh. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis yang digunakan yaitu mengidentifikasi atau menentukan data yang diperoleh dalam observasi. Setelah mengidentifikasi dan menganalisis data yang relevan dengan tema yang muncul, lalu menganalisis dan mendeskripsikan data-data yang terkumpul serta membuat kesimpulan secara ringkas sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya yaitu pemeriksaan keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu ketekunan pengamatan, kecukupan referensi, dan triangulasi. Triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data dengan cara membandingkan berbagai sumber data, metode pengumpulan data, dan sudut pandang yang berbeda.
Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai informan seperti siswa, guru, dan orang tua. Selain itu, triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kesulitan belajar siswa dalam mata pelajaran agama Islam. Sekian pemaparan hasil proposal penelitian saya dengan judul Kesulitan Belajar Siswa Sekolah Dasar dalam Mata Pelajaran Agama Islam di SDN Pondok Petir 01. Semoga apa yang saya paparkan dapat berguna bagi banyak orang dan bagi lingkungan sekitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.